Lanjut usia. Tidak pernah ada yang tahu jika sudah tua akan menjadi apa. Tidak banyak yang menyadari bahwa menjadi tua adalah hal yang pasti. Tidak juga banyak yang peduli bahwa lanjut usia butuh untuk dipahami. Manusia sejatinya tidak pernah berhenti berkembang. Pada masa kehidupan awal, manusia lahir sebagai individu yang tidak bisa apa-apa. Butuh dirawat, juga dijaga. Sementara itu, ketika menua, lanjut usia adalah tahapan akhir dari masa perkembangan manusia. Oleh karenanya, ini bukan sebuah kemunduran, namun tahapan perkembangan yang harus dijalankan. Banyak dari mereka yang semasa muda gagahnya bukan main, kesuksesannya hingga mencapai anak cucu. Pencapaiannya luar biasa. Ada guru yang biasanya terus dikenang, ada aktivis yang dulu mati-matian mengikuti orasi membela perempuan. Ada yang kontribusinya sampai sekarang dirasakan masyarakat. Tidak ketinggalan, ada juga ibu rumah tangga yang mengabdi kepada anak-anak dan suaminya. Semuanya sama-sama menua dan menjadi lansia. Latar belakang semasa muda dijadikan tolak ukur sejauh mana kebermaknaan hidupnya. Beberapa ada yang merasa dirinya berharga, beberapa ada yang putus asa. Kesepian, kecemasan akan ditinggalkan, pemikiran akan kematian, bahkan hingga depresi menjadi hal yang memenuhi kehidupan lansia. Menurut riset, sekitar 50 hingga 75% lanjut usia memiliki gejala depresi ringan sampai sedang. Pondok Lansia Al-Islah hadir sebagai solusi di tengah masyarakat yang tidak banyak menyadari prioritas perawatan dan dukungan bagi lanjut usia. Pendirian Pondok Lansia Al-Islah diawali dari cita-cita Bapak Muhammad Aidi yang ingin membangun pondok untuk para lansia. Kesejahteraan fisik maupun psikologis lansia di kehidupan kebermasyarakatan dinilai banyak luput dari perhatian. Lansia yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari negara, pada praktiknya sering dilupakan prioritasnya. Bapak Aidi sebagai pelopor dari berdirinya Pondok Lansia Al-Islah adalah sosok yang peduli terhadap kesejahteraan lansia. Pondok ini kemudian dibangun oleh Bapak Aidi pada tahun 2009 dan mulai beroperasi pada tahun 2010. Hampir 11 tahun, Pondok Lansia Al-Islah berdiri sebagai lingkungan yang mendukung bagi lansia. Pondok ini sudah banyak mengalami asam garamnya kehidupan, namun Pondok Lansia Al-Islah tetap mampu mengupayakan yang terbaik untuk para lansia. Dimulai dari kelengkapan fasilitas yang memadai seperti kursi roda, alat bantu berjalan, ruang kamar dengan sirkulasi udara yang baik, makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia, kebersihan yang dijaga, latihan berjalan untuk lansia, sarana pengembangan religiusitas, sistem perawatan 24 jam, dan masih banyak fasilitas lain yang mendukung untuk para lansia. Sumber utama pendapatan pondok adalah dari keluarga atau wali lansia dan dari berbagai donatur. Kini, Pondok Lansia Al-Islah dihuni oleh 24 orang lansia dengan jumlah perawat medis 11 personil dan perawat non-medis sebanyak 4 personil. Para lansia yang menghuni Pondok Lansia Al-Islah adalah para lansia yang masih memiliki penanggung jawab, baik itu keluarga langsung ataupun wali. Persyaratan ini diberlakukan bukan tanpa sebab, namun Pondok Lansia Al-Islah mengutamakan pemenuhan kebutuhan psikologis lansia, yaitu dari peran keluarga atau wali yang diwajibkan melakukan kunjungan secara berkala. Kendati demikian, pada praktiknya pun, para lansia yang sudah menghuni pondok, banyak yang tidak dikunjungi oleh keluarga atau walinya dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu, Pondok Lansia Al-Islah memiliki harapan tersendiri agar keluarga atau wali dapat lebih kooperatif dan menyadari pentingnya salah satu anggota keluarga mereka, meskipun sudah tidak hidup berdampingan di rumah. Pondok Lansia Al-Islah ini masih dikhususkan hanya untuk para lansia putri, sehingga di masa mendatang akan dimungkinkan pengembangan Pondok Lansia Putra. Pondok Lansia Al-Islah sebagai pondok yang berdiri di tengah masyarakat memiliki cita-cita untuk membantu para lansia dalam melewati hari tuanya.
Tidak banyak orang yang menyadari bagaimana dinamika kehidupan lansia. Suka dan duka, tangis dan haru, datang silih berganti. Tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan masa tua kita. Dirawat, jika mbak-mbaknya diperhatikan, terus prasarana mbaknya harus dirapi. Contoh, mbaknya ada TV, kalau mandi air hangat. Seperti itu. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali. Namun, kesempatan untuk mengasihi orang tua mungkin tidak akan terulang kembali. Bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu